الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج وذرية وأهل بيته وإلى أرواح آبائه وإخوانه إلى الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح المفسرين والمحدثين ومشايخنا في الدين سيما جدنا ومربنا كي حجي نور علي أنور ميمونه ورسوله وأخوره وجميع مشايخه ومشايخ ثم إلى رسول الوالد أنك محمد أمين كي نور ثم كي نور علي وأصوله وفروعه ومشايخه ومشايخه ثم إلى سيدنا أبي حسن بن عبد الله مشاتر ثم إلى أبي سالم بن عبد الله مشاتر ثم إلى أبي سالم بن عبد الله مشاتر ثم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الشيخ ثم إلى أبي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر ثم إلى أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد السقر ثم إلى أبي الشيخ بن علي صالح الجوهري ثم إلى كيف بن جربر ثم إلى كيف بن أسد ثم إلى كيف بن صف جربر ثم إلى كيف بن سلام ثم إلى كيف سلام ثم إلى كيف عبد الله ثم إلى كيف وصف من الرسول وفور جميع مشايخ ومشايخ سيف مقدمة الحضرمي الحبيب الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن بن أحمد بن بكر بن ورسوله وفورهم لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jemaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala madhhab Imam Syafi'iyah di Syekh Abdullah Abdurrahman bin Abi Bakar Bafadhal. Sudah mencapai sunnah salat atau salat sunnah, yang tepatnya summat tarawihu wahiyya li ghairi ahlil madinati isruna rak'atan yusallimu min kulli rak'ataini bainal isya'aini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah yang selanjutnya yaitu at-tarawih, salat sunnah tarawih yang disunnahkan berjamaah. Jadi kalau kita ingin salat tarawih mendapatkan pahala jamaah, ya tarawihnya dengan berjamaah. Kalau kita mau mengerjakan tarawih sendiri, monggo, cuma dapat kesunahan melaksanakan sholat tarawih, karena hukum sholat tarawih adalah sunnah. Kalau kita mengerjakannya dengan berjamaah, berarti kita mendapat dua pahala mengerjakan sholat sunnah tarawih, kemudian pahala kita melaksanakannya dengan berjamaah. Jadi jangan disia-siakan waktu Ramadan dengan kita mengerjakan qiyamul lail, yaitu salat tarawih dengan berjamaah.
Makanya kalau memang di sini bisa, di Indonesia itu bisa diatur sedemikian rupa untuk kita bisa mendapatkan sholat tarawih berjamaah, Masya Allah ya. Karena sholat sunnah yang ada nilai berjamaahnya itu sholat sunnah tarawih ya. Ada yang nggak ada nilai jamaahnya, sholat sunnah yang tidak ada nilai berjamaahnya, sholat duha berjamaah itu tidak ada nilai jamaahnya, karena sholat duha tidak disunnahkan berjamaah. Walaupun kita berjamaah, pahalanya tetap pahala sholat sendiri. Jadi nilai jamaahnya tidak ada. Makanya kalau tarawih seandainya di daerah sini ada berapa musola di sini? Banyak. Kalau memang diatur benar, artinya kalau di masjid ini yang pertama sholat tarawih, nanti diadakan lagi sholat tarawih di jam 11 atau jam 10 di musola mana ya kan. Kemudian nanti yang jam 12 ada lagi per 2 jam ya. Kemudian nanti yang terakhir di jam 2 ada lagi ya. Karena seperti yang dilakukan di daerah Tarim, di Tarim itu Hadramaut, di Tarim itu waktu sholat tarawih itu dibagi-bagi. Ada yang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Bahkan Masjid Jamek-nya sendiri mengerjakan sholat tarawih jam 2. Jadi di masjid itu setelah azan isya kosong aja, cuma azan doang ya, azan doang. Nanti sholat tarawihnya jam 2. Ada yang setengah pas persis seperti di Masjid Baptoin, Masjid Pondok itu tepat waktu. Nanti ada lagi di jam 9 setengah 10 seperti di Masjid Ba'alawi. Nanti ada lagi jam 11 di Masjid Al-Muhdor. Nah, terakhir itu ada di Masjid Jamek. Tujuannya apa? Mereka sangat mengindahkan, sangat menginginkan pahala yang banyak, Pak. Jadi kalau kita malam sibuk dengan kerja, dengan berdagang, oke, dagang dengan khusyuk dagang. Tapi juga ketika kita ibadah juga kita dapatkan dengan khusyuk dan pahala yang banyak. Cari di mana ada sholat tarawih berjamaah. Jadi mereka-mereka yang sibuk dengan dagang, mereka-mereka yang sibuk dengan pada belanja, nggak khawatir ketinggalan jamaah nggak khawatir, dapat pasti. Makanya dulu saya sebelum berangkat itu dengar bahwa di sana itu sholat tarawihnya 100 rakaat. Wih, sholat tarawih 100 rakaat. Sedangkan di sini disebutkan cuma 20. Di sono sampai 100 rakaat. Di mana gambarannya? Akhirnya setelah sampai di sana bulan Sya'ban saya datang, nggak lama tarawih, ya kan, Ramadan. Benar. Jadi teman-teman itu setelah di pondok sholat pindah ke Masjid Ba'alawi, tarawih lagi. Selesai tarawih lagi di Masjid Al-Muhdor ya. Kemudian selesai pindah lagi ya kan, sampai yang terakhir di Masjid Jamek. Ada jamaahnya. Kalau kita di sini nggak ada, di jam 2 malam nggak ada jamaahnya. Itu ada satu soft, jamaahnya satu soft ada. Siapa yang mimpin? Yang mimpin abangnya Habib Umar bin Hafiz, Habib masyhur. Itu yang mimpin sampai selesai jam 3.
pulang sahur tuh. Ya, niatnya bagaimana? Mau niatnya dikodoin aja. Niatnya sholat sunatnya terawih kodoan. Ya, siapa tahu di tahun-tahun yang dulu ya kan ada yang bolong itu terawih. Malaikat mau udah nggak pakai buka catatan kita bergampang tuh mak, ya kan. Terus si fulan udah ngerjain kodok masuk, jadi nanti pas dilihat penuh, ya kan. Yang bolong-bolong penuh. Terus witirnya bagaimana? Ya, di tarawih yang pertama 2 rakaat saja. Makanya tarawih itu 11 rakaat dan semuanya tarawih itu pahala 11 rakaat itu menjadi pahala witir. Menjadi pahala witir kalau kita niatnya itu di 2 rakaat itu niatnya usolli sunnatan minal witri. Kasih depannya minal witri. Kenapa? Karena 2 rakaat itu kan genep. Ya. Sedangkan witir itu ganjil. Kalau kita nyebutin usolli sunnatal witri cuma 2 rakaat doang, ya nggak pas. 2 rakaat, makanya ditambah usolli sunnatan minal witri, bagian dari witir. Saya mengerjakan sholat sunnah minal witri, dari bagian witir 2 rakaat. Nah nanti lanjutin lagi ketika pindah ke masjid, niat lagi usolli sunnatan minal witri 2 rakaat lagi, pindah masjid lagi usolli sunnatan minal witri 2 rakaat lagi, pindah masjid lagi usolli sunnatan minal witri. Nah baru nanti yang terakhir diganjilin tuh 2, 4 udah 8, 4 tempat udah 8, yang kelima baru diganjilin ya, baru selesai dapat 11. Itu caranya kalau pengen begitu. Kalau mau di daerah sini mau diatur, nih musola ini ntar jam segini ya. Ya, yang ini di sini yang pertama paling di sini doang yang penuh. Yang di sana mah kagak, udah jamaahnya antarin terakhir. Ya. Ya, apalagi nanti udah makin lebaran makin mendekat, ya kan. Sholat tarawih doang yang paling hebat, Pak. Kita jamaah di sini subuh itu nggak pernah ada kemajuannya, nggak pernah ada. Pernah nggak disebutin bahwa sholat subuh kita masya Allah ada kemajuan? Cuma di tarawih doang. Setiap hari pasti ada kemajuan. Yang terakhir majunya tinggal 1 sop. Yang awal mau sampai penuh, hari pertama penuh, ya kan. Hari kedua makin maju, kemajuannya pesat. Terus pesat udah terakhir tinggal satu sop. Itu kemajuannya masya Allah kelihatan. Kalau subuh nggak pernah ada coba, ya. Istiqomah, nggak pernah ada kemajuan. Jadi karena kita memang demen, yang kalau orang-orang di sana itu memang demen dengan pahala, ada pahala sedikit pun tidak mau disia-siakan. Ya, nggak pernah mau. Ketinggalan ini aja, Pak, ini ketinggalan ini nyeselnya, masya Allah nyeselnya nih. Waduh, siwak kagak ke bawah, itu nyeselnya, Pak. Ya kan, siwak. Karena 2 rakaat bisiwak khairun minah 70 rakaatan bighairi siwak. Salat 2 rakaat itu, ya kan, dengan siwak itu lebih baik dari 70 rakaat kita salat bighairi tanpa siwak tuh. Ya. Baik 2 rakaat siwak sama aja kita pahalanya seperti 70 rakaat. Makanya nyesel banget kalau nggak ada sih, nyesel banget. Ya, waduh, ya. At-tarawihu wa hiya li ghairi ahli Madinah.
Sholat tarawih untuk selain ahli Madinah, ini kita bukan orang ahli Madinah nih. Ya, berapa rakaat? Disebutkan di sini isruna rakaatan, 20 rakaat. Ya. Nah, kalau yang mau ngambil 8 rakaat kemana? Ya. Ada yang ngambil 8 rakaat di sini? Di sini enggak ada, saya ada. Jangan. Ya, ini pekerjaan setahun sekali. Setahun sekali ya, abongan kagak mau diambil, ini pahala cuma dapat 8 rakaat doang. Ya kan? Mana yang demen ame pahala? Padahal kita hidup di dunia itu untuk banyakin pahala. Ya kan? Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini ladangnya akhir. Banyakin cari yang 8 rakaat. Belum lagi yang 8 rakaat mana yang paling cepat? Ya ilah. Ya kan? Musola 8 rakaat cepet lagi bacanya, ya kan? Tuh. Wah, gimana yang di daerah Jawa Timur ya? Daerah mana tuh? Ya di daerah Jawa Timur yang 1 hari 1 hataman. Satu hari, ya kan, jam 3 hatam. Besok ulangi lagi jam 3 hatam. Ayo, bukan mana, imamnya mah enjoy karena dia yang baca, makmumnya yang gak enjoy, ya kan. Waduh, lama banget, ya kan. Kalah Mekah itu tanggal 27 baru hatam. Lah ini tiap hari hatam. Hebat nggak coba? Iya, ngalahin Mekah loh. Ya, sehari hatam. Ya. Pahalanya kalau cuma duit mah dikit. Ya. Ini mah sehari hatam. Ya kan, 100.000 kita baca Quran di sholat, ya kan, dalam keadaan berdiri 100.000. Ya kan, tuh hatam ya, 1 huruf 10 kebaikan. Berapa kali? Berarti dalam 1 bulan 30 kali hatam. Duh, kagak baca mah, kita dengerin doang. Tuh, ya, yang makmum kan kagak baca, cuma dengerin doang, itu dapat pahala membaca. Lah kalau kita jadi makmum, lah lupa lihat dong, udah kagak ada apa-apanya lu. Gua tiap hari ya kan hatam, hebat ya kan. Ya, tahu kerja nggak besok paginya itu, ya kan, kaki itu keras, betis itu kan keras, berdiri satu, ya kan. Kalau yang tua-tua duduk nggak apa-apa, duduk santai damai, ya duduk aja, sunnah ini. Ya, li ahli ghairil Madinah isruna rakaatan, amma ahlul Madinah falahum fi'luha sittan wa thalathina. Tuh 36 rakaat lah, coba itu. Ya, ahli Madinah. Tuh di sini disebutkan mereka mengerjakan 36 rakaat. Wa in kana iktisaruhum alal isrin afdal. Walaupun meringkas dengan 20 itu lebih afdal. Ya. Tapi nggak boleh selain Madinah, nggak boleh. Nggak tahu udah sekarang nih. Soalnya belum pernah tarawih di sana kita. Ya. Isruna rakaatan yusallimu min kulli rakaataini, salam setiap 2 rakaat. Awas kalau memang ada tarawih langsung 4 rakaat sekali salam, nggak sah. Kudu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yusallimu min kulli rakaataini bainal isya'i wal fajri. Ya, pekerjaannya setelah sholat isya. Nggak sah kalau kita belum sholat isya. Sholat isya dulu baru, ya kan, sholat tarawih. Ba'da fi'li sholatil isya, tuh setelah mengerjakan sholat isya baru, ya. Kemudian sholat sunnah yang selanjutnya summad duha rakaatani ila samanin, 2 rakaat sampai 8. Menurut mazhab Syafi'iyah paling banyaknya 12. Ada yang perbedaan pendapat itu afdolnya berapa.
Ya, ada yang mengatakan 8 afdolnya, ada yang mengatakan 6 afdolnya. Sepakat banyaknya itu adalah 12. Tapi kalau yang afdolnya itu, ya kalau mau banyakin pahala ya 12. Makin banyak kita sholat, makin banyak pahala. Rakaatani ila samanin yusallimu nadban min kulli rakaataini itu. Yusallimu nadban, dan disunnahkan kita salam itu setiap 2 rakaat. Ini sunnah. Tapi kalau taraweh itu wajib 2 rakaat wajib. Tapi kalau ini 2 rakaat itu sunnah. Tiap 2 rakaat berarti kalau memang setiap 2 rakaat ini cukup hukumnya sunnah, berarti kita bisa mengerjakan 8 rakaat langsung sekaligus, biar kagak ada atau nanti ada yang manggil nggak apalah ya kan, ngajak kongkok ujung-ujungannya kelar ya, nggak kelar 8 rakaat, cukup 2. Tapi kalau langsung 8, nggak usah disebutin 8 rakaat, nggak usah. Sholli sunat duha, Allahu Akbar, hitung dah, ya kan, jangan sampai salah ntar. Tahu 7 lagi ya kan. Witir lagi ntar, hitung bertandain 1, 2, tandain ya, jangan sampai nggak ditandain. Ba'da tifa'is syamsi, tuh setelah naiknya matahari. Nah sekarang ini lumayan nih, jam segini ya kan, ini jam berapa ini ya kan, udah terang banget nih ya tuh, ini baru jam 5 ya. Nah, setengah 6 udah terang itu, berarti kalau setengah 6 mana isyraq di sini jam berapa? Syuruk 5:25 tuh. Kalau dibahas di sini berarti ba'da tifa'is syams, berarti masuk waktu syuruk, waktu isyraq, masuk pula waktu duha. Ya, jadi enak banget ini. Jadi kalau bapak-bapak mah jangan kemudian kita ketika pengen banget dunia, akhirnya sholat duhanya kenceng banget, kerja mau ogah-ogahan. Ya. Nah, jadi sebelum berangkat kerja ini minta dulu sama Allah, sholat duha dulu, minta sama Allah, baru ikhtiar. Lengkap, udah komplit ya kan. Kalau di tempat kerja mungkin udah susah, udah masuk ke tempat kerja udah susah, ngakal, apalagi kalau memang manajemennya itu nggak boleh, ketat banget, nggak boleh, yang wajib aja, susah udah ya kan. Tuh berarti sebelum berangkat sholat duha dulu, walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, karena yang manjur nanti ini apa? Kalau sholat malaikat nyatet si fulan sholat duha, nanti di sana dibangunin 2 bata. Terus kalau kita rajin 2 bata, nanti kita pulang ya kita punya istana. Dari mana ini istana? Dari kerjaan kita mengerjakan sholat duha. Minta sama Allah, Allahumma in kana rizquna fis sama, turunin fa anzilhu, wa in kana fil ardi keluarin fa akhrijhu, wa in kana ba'idan, kalau memang rezeki saya itu jauh fa qarribhu, dekat, wa in kana qalilan, kalau memang sedikit fa kasirhu, minta sama yang kuasa. Tuh baru ikhtiar, baru usaha kerja ya kan. Tapi nanti kalau seandainya rezeki kita cuma sehari itu cuma dapat 10.000, kadang ngedumel ya. Set deh, gue sholat duha ya kan 12 rakaat, wah sehari cuma dapat 10.000 ya, tapi nggak ngeliat ke bawah ya kan. Kita dapat 10.000, tapi ada nggak orang yang dapat hari itu 5.000 ya, ngeliat ke bawah, alhamdulillah itu ada orang dapat sehari cuma 5.000, aneh dapat 10.000, alhamdulillah, bersyukurnya belum udah ngedumel ini mah. Iya tuh, untung Allah kagak pemarah. Coba kalau pemarah mah set deh dulu. Iya kan, gue yang nurunin rezeki, gue yang ngasih. Iya kan, lu pakai ngedumel. Iya kan, coba kalau dendam, gue gak kasih lu sob. Ya tuh, mau kata apa ya Pak? Ntar ujung-ujungan kita nggak dapat kadal fakru ayakuna kufran tuh. Iya kan, makanya kefakiran itu mendekati dari
Akibat susahnya kita ya Allah, gue udah sholat tiap hari, ngapa sih gue udah sholat ya kan? Ya kan tiap hari, tiap malam ya kan bangun sholat, tahu-tahu begini aja keadaan ya kan. Yang kagak sholat kaya tuh, nah lu ya, yang kagak sholat kaya, enak kok kagak sholat kaya tuh, ya kan. Akhirnya banting setir 180 derajat langsung ikut. Ono orang kaya, gue ngikut orang kaya, ono ya kan, kagak sholat kaya, ngapain? Ya kan nyembah dukun nih, nyembah, ya kan tuh. Makanya kadal kufro, kadal fakru, ayyakuna kufron, itu ngeri ya. Mingkuli rakatin ba'da tifa'is syams, setelah naiknya matahari, berarti waktu isyraq itu sama waktu duha. Jadi nggak usah khawatir, lengkap udah kita, ya kan. Ba'da tifa'is syams sampai kapan? Ilal istiwa, sampai duhur. Ya, istiwa di sini ketika matahari persis di atas ini sampai waktu duhur, adzan selesai. Boleh dikodoin nggak? Boleh dikodoin bagi orang-orang yang memang rutin di dalam mengerjakan duha, dan juga orang-orang yang tidak kepengen meninggalkan duha, ya kan. Sunnah ya, wafaitan nafli walaitan nafli undub ya qada'ahu dasababin. Salat sunnah yang kita tinggalkan yang memiliki waktu disunahkan untuk mengkodokkannya. Sunnah kodok supaya kita merasa bahwa kita nggak kepengen ninggalin sholat duha. Kadang ya menyesal banget kadang-kadang ya, aduh belum sholat duha. Nah yang begini nih jangan sampai ya kan, akhirnya ya jadi sholat duha dikodok sunnah, mengkodokkannya ya sunnah. Wa ta'khiruha ila rub'in nahar afdhal. Nih yang jadi pendapat, yang jadi pegangan orang-orang kita, sholat duha kapan? Jam 9 ya, sholat duha ya kan jam 8, karena dihitung rubuknya, afdolnya di per 1/4 siang, jam 9 sholat duha, jam 9 tong sholat duha tuh ya. Padahal masuk waktunya begitu orang tua dulu, jam 9 tong duha sono, ya kan tuh iya. Padahal masuk waktunya sama seperti isyraq, keluarnya duhur. Itu yang harus kita tahu, ya kan. Sekarang mah orang tua kita ngajarin gitu mulu, ya kan. Duha, di jam 10 nih, ya kan. Tuh. Summa rakaatal ihrami, kemudian 2 rakaat ihram. Wa rakaatat tawafi, dan 2 rakaat tawaf. Wa rakaatat tahiyati, dan 2 rakaat tahiyat. Summa sunnatul wudu'i, kemudian sholat sunnah wudu. Wa tahsulut tahiyatu, ini perhatikan. Nih perhatikan Pak ya, wa tahsulu at-tahiyatu, mendapatkan sholat tahiyatul masjid bifardin, dengan sholat fardu ya. Berarti kalau bapak masuk ke masjid pengen tahiyatul masjid tapi udah sholat ini jamaah sudah sedang sholat nih, iya kan tuh, niatin Pak, sholli pada zuhri wa tahiyatul masjidi, dapat tuh wa tahsul tahiyatu bi fardin ya, dengan sholat fardu ya, niatin. Jadi kita masuk masjid ini pahala tahiyat ada. Apalagi masuk masjid, sebelum masuk masjid wudu dulu, wudu ya kan, ini udah jamaah ya kan tuh, sholli pada maghribi wa tahiyatul masjidi wa sunnatul wudu'i, Allahu akbar. Boleh nih tuh, bukan ngadi-ngadi nih Mak ya tuh, dapat. Karena kalau seandainya kita ngikut sholat fardu nggak kita niatin, sayang, tahiyatul masjid gugur, sholat sunnah wudunya juga gugur, ya kan. Tuh, ini pahala tahiyat sunnatul wudu ini yang dikerjakan Sayyidina Bilal sampai Rasulullah geleng, ya kan. Tuh.
apa yang kau kerjakan sedangkan Rasulullah nggak pernah kerjakan ini, yaitu sholat setelah wudhu, sholat. Ya. Yang pertama bifardin, au naflin, atau sholat sunnah. Tuh masuk di sini sholli qobliyatal zuhri wa tahiyatal masjid. Ya, bisa Pak. Ya, kalau nggak dipraktekin hilang nih. Ya, ini kudu dipraktekin. Ntar akhirnya lupa lagi, bingung lagi ntar. Iya kan? Tuh. Nanti ketika ada ustadz lagi ngomong kagak boleh lagi. Kagak boleh dari mana? Iya kan? Tuh. Ya main masukin aja, iya kan? Ini ada di kitabnya. Wa tahsulut tahiyatu bi fardin au naflin. Tuh. Boleh. Enggak ada masalah, ya. Ini disamakan juga dengan puasa, Pak. Puasa bagi ibu-ibu tuh, bagi ibu-ibu yang punya kodok. Yang punya kodok rutin kan emang ibu-ibu. Ya, perempuan itu pasti punya kodok Ramadan, pasti itu, ya kan? Ya, jangan kemudian rajin puasa 6 hari, ya sit Syawal 6 hari, tapi kodoknya masih niatin malam niat kodok, pagi niat Senin Kemis, kebetulan dia mengerjakan apa? 6 hari bulan Syawal, sit Syawal tuh dapat. Jangan rajin banget Senin Kemis, rajin banget kodok masih ada. La ilaha illallah. Kan sayang. Bisa dikerjakan dengan yang anusuk. Jadi niatnya niat wajib dulu. Ya, niatnya niat wajib dulu. Jangan kemudian ketika pagi-pagi ketika niat puasa Senin Kemis baru ingat, oh iya kata guru kemarin boleh digabung. Nggak bisa. Iya kan, kalau kodok niatnya malam karena wajib kodok itu. Tapi kalau yang sunnah Senin Kemis sunnah boleh walaupun setelah sholat subuh, walaupun udah jam 10 tapi belum makan ya kan, belum makan belum minum. Ini mah kadang-kadang gue belum makan ya, gue puasa sih, padahal udah ngopi ya puasa udah ngudut ya kan tuh. Iya, orang paling damai itu orang yang ngudut, damai banget ya, iya kan ya, duit belum dapet dia mau udah ngudut aja ya kan. Iya tuh, kadang-kadang kagak dipikirin ya kan. Kadang-kadang ada sindiran juga tuh di media sosial, ada tuh sindirannya ya kan. Anak istrinya makan cuma pakai tempe sama apa ya kan, sama nasi putih sama tempe doang, itu rame-rame 5.000 rame-rame, anak sama istri lah. Dia rokok sebungkus atuh deh ya. Sebungkus berapa duit sekarang? 25.000. Ya kan? Umpamanya 25.000 ya, 25.000 sebungkus. Buat dia dewek. Lah ini ya kan 5.000 buat beli tempe sama nasi putih, dimakan rame-rame sama bini sama anak. Yang ngeplus aja anak dewek ya kan. Ya kan, disindir sama istrinya. Pak, ini nasi sama tempe 5.000 berdua. Lah bapak itu rokok sebungkus deh. Ya. Nyindir itu mah ya. Dek dewek ya kan tuh. Karena sehari habis ya, ini sampai sore beli tempe ya kan, tempe sama nasi putih sampai sore, pagi iya, siang iya, sore iya. Ya ini dia 25.000 ya kan tuh. Iya. Baru udah ngenes tuh. Iya gue. Jadi kudu diingat ya. Summa ya kan, wa tahsulu tahiyatu bi fardin ya kan, dengan sholat fardu. Karena kalau kita sholat fardu kemudian sama seperti kita kontainer ini bisa narik mobil kecil ya. Ini sholat fardu kita anggap itu sebagai kontainernya. Sholat sunnah ini mobil 3 mobil ya ketarik semuanya yang kecil-kecil. Iya, makanya bisa masuk tuh. Makanya jangan disia-siain ya, nanti dipraktekin ya. Kalau sholat subuhnya telat ya kan, waduh ya kan, udah subuh nih ya kan, iya langsung ya sholli fardhu subhi wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudhu, Allahu akbar. Jadi pahala semuanya
kangkut semuanya ya. Wa ta'sulu tahiyatu bi fardin aw naflin huwa raka'atani aw aktsar nawaha. Nah, ini damai banget nih. 2 rakaat atau tidak 2 rakaat tuh, atau lebih dari 2. Karena disesuaikan dengan apa? Kalau zuhur berarti kan sama aja 4 rakaat tahiyatul masjid. Iya kan? Nah, ya kalau karena kita niatin di mana? Kita niatin di sholat zuhur. Tuh. Makanya huwa rakaatani au aksar nawaha aula. Baik dia niatin atau tidak. Ada yang kudu nih. Kata Imam Romli lah kudu niat lah. Ya kan? Kata Imam Ibnu Hajar, ya kagak usah. Yang namanya kita masuk masjid karena sudah terbiasa ketika kita masuk masjid pasti ya kan kita selalu mengerjakan ya kan, karena kebetulan masuk ini udah sholat berjamaah sedang berjalan ya, akhirnya nggak tahiyatul masjid. Coba kalau seandainya belum, pasti kita ngerjakan tahiyatul masjid ya. Makanya jangan sampai dilupain nih, besok tinggal dipraktekin biar inget bener pelajaran itu. Kalau biar sabit bener dipraktek. Wa tahsul tahiyatu bi fardin aw naflin huwa raka'atan aw aktsar nawaha aula. Wa tatakarraru bi takarruri duhul. Tuh, tahiyatul masjid. Iya kan, terulang-ulang itu tahiyatul masjid kalau kita sering-sering masuk masjid. Tuh, dari sini masuk batal, wudu lagi, masuk lagi tahiyatul masjid. Telepon, terima telepon, iya kan, keluar, masuk lagi tahiyatul masjid. Iya, berkali-kali dia masuk, ya berkali-kali pula tahiyatul masjid. Jangan dirapel, Pak. Dirapel lagi nih. Gue dari tadi ya keluar berapa kali nih ya? 2, 3. Ya kan, berapa kali masuk? Kemudian 3 kali itu tahiyatul masjid. Enggak. Ya, sholat tahiyatul Allahu Akbar 2 rakaat. Atau tahiyatul masjid Allahu Akbar. Oh, kagak. Enggak bisa. Ya kan? Karena ini harus masuk tahiyat. Jangan dirapel. Ya, kalau mandi junub boleh. Ya, sekali mandinya. Mainnya berapa kali? Mandinya sekali. Boleh. Ya kan? Kalau ini mah nggak bisa. Berapa kali masuk masjid sekali doang ya kan? Nggak bisa. Makanya tatakarraru bitakarrarul. Ya kan, terulang lagi itu tahiyatul masjid dengan kita terulang pula masuk masjid tahiyat lagi, masuk masjid tahiyat lagi. Makanya ini yang merebut ini, siapa yang merebut ini? Bondar mandir masuk lagi. Yang pahala banyak itu merebut tuh, pahalanya banyak itu. Ya kadang-kadang kayaknya mah saya remeh temeh nih yang merebut ya kan. Lah padahal mah pahalanya ini mah siin ya sholat kasih ya kan, pahalanya tahiyatul masjid ya kan, kemudian salat sunnah wudu, duha, ini maka agak bersihin doang salat. Ada itu, ada satu masjid dia ngerapin masjid nih, tapi nggak pernah kelihatan jamaahnya. La ilaha illallah ya kan. Ini sholat jamaah di mana? Kagak pernah. Abis ngerapin masjid pulang, iya kan. Ya, ada sholat duhur, tapi dia kagak pernah kelihatan jamaah. Pulang udah itu, kagak pernah ngerapiin doang. Sholatnya mau enggak? Ada yang begitu ya orang ya. Ya. Wa tafutu bil julus, kemudian gugurnya tahiyat bil julusi, duduk. Kalau kita udah duduk batal, selesai tahiyatul masjid ya. Wa tafutu bil julusi amidan, sengaja. Duduk sengaja. Ya, ada nggak duduk yang nggak sengaja? Ada. Ya kan? Ya, jorogin atau kedorong, duduk udah. Itu nggak sengaja duduknya. Satu ya kan. Nah, bangun lagi itu mah, bangun tahiyat. Nah. Gimana? Ada yang mau nanya? Ya, sebelum tutup saya tanya dulu sedikit aja. Saya minta waktu. Tadi guru membahas masalah salat tarawih ya. Nah, di sini kita mengerjakan salat tarawih 20 rakaat atau 23 witir. Di sana 8 rakaat 11 witir. Itu kan berarti ada perbedaan. Kenapa nggak disamakan tuh guru? Mohon dijelaskan guru. Nah, kenapa nggak disamakan?
Lah dia mau sama kagak gitu jadi pertanyaannya ya. Lah iya. Enteng banget. Lah sekarang kita memang dari guru-guru kita memang 20 kita punya guru semuanya 20, di kitab ini disebutin juga 20, terus mau ngikutin siapa? Ya kan, artinya begini, ini kan ada sejarahnya kalau 8 rakaat, ya kan, Rasulullah kan tidak nggak mengerjakan full 20 rakaat dengan berjamaah dilanjutin di rumah. Ini yang nggak kebaca, dia dilanjutin di rumah, kemudian tidak full 20 rakaat supaya tidak menjadikan jamaah tarawih itu menjadi wajib. Kalau 20 rakaat, ya kan, Rasulullah mengerjakannya dengan berjamaah. Ujung-ujungnya nanti kita yang susah nih, ya kan? Iya, tuh. Jadi sholat tarawih itu kudu berjamaah. Kalau nggak berjamaah, nggak sah. Tuh. Akhirnya yang biasa kerja sholat tarawih di rumah, kagak bisa. Tuh. Makanya sholat tarawih 20 rakaat tidak dengan berjamaah, cuma 8 kemudian dilanjutkan di rumah. Tuh. Iya, makanya dalam kitab di sini disebutkan 20 rakaat, ya kan? Tuh. Ini ulama kita punya guru ngajarin 8 atau ngajarin 20? 20. Lah terus dia dari mana coba? Itu saya tanya itu. Nah ya makanya kalau memang dia mau ya ngumpul sepakatin 20. Iya. Iya. Lah ini kan masjid-masjid yang duluan ada di sini, iya kan? Iya. Loh. Itu. Makanya jangan sampai, wah kagak bisa, gue mau harus 20, ya kan? Gue kepengen pahala banyak, lah pengen pahala dikit, ya kan? Jangan duit doang, pengen banyak. Ini mah kadang-kadang kerja kagak capek, duit tuh orang kita, ya kan? Makanya baik jadi pemborong, Pak. Pemborong itu yang kerjanya ngecor itu paling seminggu doang kelar, duitnya gede seminggu, ya kan? Tuh ada yang kerja sebulan cuma dapat 4 juta, ini seminggu doang dapat puluhan juta, itu kan nggak capek itu kerjanya, duduk doang manis, ya kan? Tuh lah ini pahala besar ogah, pengennya yang dikit, iya jangan sampai, ini pekerjaan setahun sekali, ya kan? Setahun sekali tuh. Jadi pertanyaannya itu artinya bukan kita untuk disamakan, dia mau kagak, ya kan? Kadang-kadang dia yang kagak mau, dia bikin dewe. Kalau kita mau 20 kan alhamdulillah kita kalau kita semuanya nih pengen 20, sepi ono. Paling cuma kita dia doang, dia dewek. Iya, ya gua mau banyak, ngapain sedikit, ya kan? Sepi ono, enggak ada yang sholat. Ya kan kita pengennya 20, ya kan pengen pahala banyak. Iya. Tuh. Jadi kalau yang mau kadang-kadang ada yang 8, gue pengen 8 rakaat, ntar gue lanjutin di rumah. Ada yang begitu, ya kan? Ada lagi umpamanya tarawih di sini lama banget, ya kan? Gue ikut 8 aja, habis itu pergi ntar gue lanjutin di rumah, nggak apa-apa, ya kan? Itu ngikutin Rasulullah berarti, ya kan? Lanjutin di rumah, ya kan? Nah, tapi di dalam kitab ini bukan ngikutin, semuanya juga ada. Paling banyak ini tentang tarawih. Paling banyak tentang tarawih hadisnya, ya kan? Tuh. Ya. Wa tafutu bil julusi amidan nasiyan wa talal fasl. Kalau sengaja, duduknya sengaja nggak pakai lama, berarti itu batal. Tahiyatul masjid kalau duduknya sengaja berarti nggak pakai lama itu udah batal. Tapi kalau lupa duduk, ya kan, ini mah biasanya mah orang yang gak pernah tahiyat ini mah tahu duduk, jangan lupa ini mah iya lupa nggak tahiyat, wah nggak pernah terjadi nih kalau memang orang yang jarang mah, ya kan. Nah kalau yang udah sering nih tahu deh, iya gue belum tahiyatul masjid. Kalau lupa, kalau nggak lama, tapi kalau udah kongkol lama, iya tadi bola ya 2-2 semalam, ya kan. Iya gue belum tahiyatul masjid, ini udah kongkol lama. Nah itu mah udah kelamaan, ya udah batal, ya kan. Wa yustahabbu ziyadatu raka'ataini qabla adh-dhuhri.
dan disunnahkan menambahkan 2 rakaat qabla zuhri wa qabla jum'ati, tuh qabla jum'ah wa ba'dahu wa ba'daha, tuh ya. Jadi qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur itu 4. Qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Jumat bagaimana? Sama. Qoblal jum'ah wa ba'daha 2 rakaat. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghair muakkadah. 2 rakaat Rasulullah mengerjakan tanpa ditinggalin, nggak pernah ditinggalin, itu yang menjadi sunnah muakkad. Yang ghair muakkad 2 rakaat. Berarti kalau kita mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, berarti kita sudah mengerjakan yang muakkad dan yang ghair muakkad. Nah, kalau kita cuma mengerjakan 2 rakaat doang, mana ini apakah yang muakkad atau yang muakkad? Pengennya sih muakkad, kita niatin, nggak perlu. Ya, tuh tambahin, sunnah menambahkan 2 rakaat, berarti 4 rakaat. Nah, di kita ini kebanyakan Jumat qobliyahnya berapa ya? 2. Tuh, makanya disebutkan sini wa yustahabbu ziyadatu rak'ataini qabla zuhri, disunahkan nambahin 2 rakaat qabla zuhri wa qabla jum'ah. Tuh tambahin, ya, tambahin jadi 4. Nah, nanti yang Bilal lama banget ini jamaah ya. Lah pakai 4 rakaat, emang 4 rakaat, biarin. Ya kan, 4 rakaat. Wa ba'dahu wa ba'daha wa ba'dahu ay ba'da zuhur wa ba'daha ay ba'da jum 4. Kalau pengen bukan 2 langsung 4 rakaat. Sekali salam. Ya, sekali tahiyat, langsung aja 4 rakaat. Nggak usah disebutin arba'a rakaatin, nggak usah. Sholli qobliyatal zuhri, sholli qobliyatal jum'ati, Allahu akbar, langsung 4 rakaat. Ya, ntar kalau 2 rakaat udah kebiasaan, udah duduk dah, lupa ujung-ujungnya. Iya, jangan lupa. Oh iya, umur 4 rakaat tadi, atau 2, ya kan? Tuh, ya. Jadi semuanya 4. Asar wa arba, ini asar juga nih. Kebanyakan pada 2 nih asar nih. Ya. Wa arbaun qoblal asri. Tuh. 4 rakaat sebelum asar. Ya, wa rak'ataini qoblal maghribi wa qoblal isya'i. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat. Ya, isya juga 2 rakaat. Tuh, tambahin semuanya. Wa indas safari fi baitihi wa indal qudum fil masjidi, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bilal karim, antal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rahman ghazira wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wal hadina bi hadzal masjid kullahum salihan wa ta'ata wa amarana wa amaran tawila wa razaqana wa razaqahum masi'a wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa uqalana wa uqalam zakiyah wa jasadana wa jasadum sihatan wa afiyah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa masyayikhina wal muslimina wal muslimatil mu'minina wa bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.